pengamat itu hanya bacot kalau nggak menang. Kalian tuh diuji ya dengan vibes seperti ini. Apakah kalian menjadi pendukung sejati atau kalian cuman jadi provokator gitu ya? Halo bola mania, salam Indosport. Kali ini kita akan mendengarkan pendapat para pengamat sepak bola di Indonesia menanggapi tentang performa timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Viral sampai saat ini banyak yang menentang kemajuan tentang timnas sepak bola Indonesia. Di antaranya para provokator seperti Toel dan Akmal. Namun berbeda pendapat pengamat sepak bola seperti Bung Binder dan pelaku pemain timnas Legend Greg, dan pengamat sepak bola yang lainnya yaitu Bung Yuke. Dari ketiga pengamat ini mereka tidak sepakat dengan apa yang dikatakan Coach Justin, Bung Toel dan Akmal. Mereka menentang setelah mereka berbicara di TV One. Oke, baiklah, yang pertama mari kita dengarkan dulu pendapat dari pundit sepak bola Bung Binder dalam acara podcastnya bersama salah satu pelatih di Indonesia. Nah, yang sekarang saya ingin tanyakan kepada coach, ini lagi trending coach di mana-mana. Pokoknya kalau yang ada namanya timnas, udah deh, klik aja dulu. Siap. Ya, ini kalau menurut netizen kita, nggak timnas nggak makan coach. Betul. Ya kan, apapun pokoknya bahas tentang timnas. Nah, coach yang juga sudah terlibat dalam sepak bola di tanah air kita. Sekarang kan timnas kita berada di suatu level yang jujur saya sudah sering sampaikan kepada viewer saya, tidak pernah saya menyangka sebelumnya. Karena sekarang timnas kita berada dalam level persaingan untuk lolos ke Piala Dunia. Dan ini level persaingan yang sebetulnya bukan fase preliminary, bukan fase bukan yang awal, enggak. Ini Ini sudah masuk terakhir penentuan nih. Betul. Nah, coach juga tentu kan biasalah menonton timnas, ya akan mengikuti perkembangan timnas. Apakah coach pernah mungkin 1 tahun lalu menduga, wah, timnas kita bisa masuk ke level persaingan seperti ini, coach? Kalau saya sih melihatnya dari Piala Asia kemarin sebenarnya, yang U23 itu, di mana walaupun kita kalah 4-0 dari Australia waktu itu, tapi saya bilang, wow, ini enggak, itu Piala Asia senior kita kalah. Yang U23 kita lolos sampai ke playoff. Yang senior maksud saya. Yang senior ya. Itu saya bilang nggak pernah melihat, walaupun kita kalah, tapi mainnya kok enak. Mainnya enak kan, mainnya bagus banget itu. Ya, artinya coach fokus ke cara permainan. Yes. Jadi berani pegang bola, possession. Ini yang kita lawan Australia loh. Kalau boleh baca sebelumnya, setiap lawan tim Australia itu semua pelatih yang melatih Indonesia tuh semua kita sebut apa lah, parkir bus lah, mau parkir pesawat lah, pokoknya semua di belakang, tutup gawangnya. Tapi waktu kita kalah 4-0 itu semua berani main. Walaupun akhirnya ya karena pertahanan kita terbuka dan akhirnya kita kalah 4-0. Tapi dari situ saya melihat bahwa oh, ini proyek ini kayaknya bagus ini. Gitu. Walaupun memang ya semua berkata begini-begini, tapi bagi saya ini proyek yang akan menaikkan sepak bola kita. Salah satu kalau untuk pribadi saya, yang pertama, kita kalau bawa sertifikat kita, walaupun saya sudah pro license, kita bawa ke negara sebelah aja. Jadi coach sudah pro AFC. Yes, sudah pro. Artinya coach sudah bisa melatih tim di Liga 1. Liga 1 dan juga negara yang lain di seluruh dunia makan. Di kompetisi tertingginya. Oke, silakan coach lanjut. Jadi kalau saya bawa sertifikat saya ke Asia aja, ngomonglah negara-negara misalnya ya apa Kamboja atau kemana. Ketika mereka bilang pelatih dari mana, dari Indonesia, nggak ada yang dari mana, prestasimu apa Indonesia. Oh begitu ya coach? Sangat ya rendah lah kita. Tapi dengan hasil hari ini mengangkat semua kita, sepak bola kita naik, level kita pun akhirnya orang pandang kita juga bahwa, Indonesia sekarang berubah banyak. Dan itulah pendapat dari Bung Binder di acara podcastnya dengan salah satu pelatih dari Indonesia, Ricky Nelson. Ia mempunyai lisensi A-Pro untuk kepelatihan dengan segala pengalamannya. Pelatih tersebut mengatakan bangga dengan kemajuan sepak bola Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Sepak bola Indonesia saat ini maju dan mampu bersaing di Piala Dunia dengan melawan tim-tim besar Asia. Dan dengan kemajuan tersebut berpengaruh dan berdampak positif pada pemain yang ikut naik namanya di mata Asia. Selanjutnya, kita dengarkan pendapat dari pemain dari Liga 1 dan mantan timnas Indonesia pada zamannya, yaitu Greg dalam acara podcastnya dengan Bung Valentino Jebret. Mari kita simak. Pengamat itu hanya bacot kalau nggak menang. Ketika menang, kamu pernah lihat pengamat bicara? Dia bicara, tuh betul seperti yang saya bilang. Kalau pas Indonesia menang, seperti yang saya bilang. Bohong, dia nggak bilang begitu. Dia doa biar Indonesia kalah, biar dia bacot, biar punya engagement banyak. Ketika Indonesia menang, ya penonton kamu lihat seperti saya bilang kemarin, ini nih, kenapa ini main? Ini yang benar. Pas kalah, kan aku udah bilang bakal kalah.
Jadi dia selalu benar. Semua abang jago. Kalau di Indonesia, pengamat yang bilang mereka pengamat. Yang mereka bilang pengamat. Pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak sepak bola Indonesia. Kenapa? Banyak yang nggak tahu bola. Kalau mereka nonton, mereka ikut kritik. Ya. Aduh, ke belakang lagi. Siapa bilang main bola nggak? Dalam podcastnya bersama Valentino Jebret mengatakan, dia tidak sepakat dengan pendapat para pengamat sepak bola. Ya, seperti yang dia katakan tadi bahwa pengamat itu hanya modal bacot saja. Ketika sepak bola kita kalah mereka bersuara, tapi ketika timnas menang mereka menghilang. Dan seolah-olah mereka yang paling pintar dari pemain timnas dan pelatih. Ada benarnya juga apa yang dimaksud oleh Greg ini, karena mereka hanya mengamat dan tidak ikut andil dalam sepak bola Indonesia, yang hanya bisa memecah belah persatuan masyarakat khususnya supporter timnas. Yang terakhir mari kita dengarkan pendapat dari pengamat sepak bola senior Bung Yuke. Bung Yuke pun dengan tegas menganggap bahwa kumpulan pengamat sepak bola di Indonesia itu hanya provokator. Mereka tidak bijak dalam berbicara, dan hanya mengacaukan situasi sepak bola Indonesia saat ini. Oke, mari kita dengarkan pendapat sekaligus nasihat dari Bung Yuki untuk para pengamat sepak bola itu. Gue pengen berpesan ya kepada semua pihak nih yang memang merasa merah putih gitu ya. Kalian tuh diuji ya dengan vibes seperti ini. Apakah kalian menjadi pendukung sejati atau kalian cuman jadi provokator gitu ya? Di sinilah diuji sebenarnya. Kalau kalian pengen, kita lihat ya bagaimana mereka menangis ya. Ini kan bukti bahwa mereka tuh sudah all out gitu ya, dengan kapasitas yang mereka punya gitu. Kapasitas mereka ya di sini segininya gitu loh kan. Artinya bukan mereka nggak akan berproses dan bertumbuh. Kita lah yang harus memberikan ruang dan dukungan buat mereka supaya mereka tetap berproses dan bertumbuh, dan jangan jadi drop, jangan jadi down, jangan jadi cacen dan makian gitu kan. Itu sih yang gue himbau ya. Itulah himbauan dan nasihat dari pengamat senior Bung Yuke. Kita harus terus mendukung timnas Indonesia. Berilah mereka ruang untuk berkembang dan bertumbuh. Jangan mereka dihina, dihujat, sehingga mereka menjadi drop. Timnas kita ini perlu dukungan agar bisa bangkit lagi. Bersatulah supporter timnas dan jangan terpecah belah oleh oknum-oknum pengamat yang hanya modal omong-omong saja, yang tidak menginginkan kemajuan sepak bola Indonesia.